Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya rekan petani Indonesia, para sasaran sekalian, juga para petani dan penggiat tanaman jahe di Indonesia. Bagaimana kabar hari ini ya? Semoga tetap sehat, semoga dimudahkan dalam berbudidaya, juga dimudahkan dalam istilahnya pengembangan ya, berupa penjualan hasil produk berupa jahe merah ke pasaran. Semoga dapat hasil yang harga yang pantas atau yang bagus ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali mengenai jahe merah. Bagaimana atau hal ikhwal apa yang akan kita bahas. Kali ini kita membahas mengenai bibit jahe merah. Kita tahu bahwasanya bibit itu salah satu yang menentukan ya, istilahnya keberhasilan sebuah proses perkebunan atau proses pertanian ya. Dengan bibit yang unggul, dengan spesifikasi yang bagus, tentu saja akan menjadi salah satu kunci utama ya dalam keberhasilan sebuah pertanian. Di samping juga perawatan dan pemupukan pada sesi selanjutnya. Tetapi perlu diketahui, kalau bibit ini kurang bagus atau kualitasnya rendah, walaupun dengan perlakuan yang sama berupa perawatan dan pemupukan, dibandingkan dengan bibit yang unggul, tentu sangat berbeda jauh dalam segi kualitas ataupun kuantitas yang dihasilkan dari pertanian yang kita lakukan. Terutama masalah jahe ini sangat penting sekali kita perhatikan mutu dan usia bibit jahe yang akan kita semai atau akan kita tanam langsung di lahan, itu yang sudah memenuhi standar untuk bibit. Nah, standar apa saja yang biasanya diterapkan para petani kita? Biasanya bibit jahe ini dilihat dari bentuk fisiknya, yaitu cari yang besar ya, rimpang-rimpangnya besar. Ini berpengaruh pada nanti rimpang yang dihasilkan ya dari jahe kita itu juga akan bagus bila bibit yang digunakan rimpangnya besar. Yang kedua yaitu usia jahe ini yang bisa dijadikan bibit itu biasanya yang usianya 12 bulan ke atas ya, yang sudah benar-benar tua. Karena apa? Kalau bibit kita masih muda, biasanya tingkat keberhasilan perkecambahan maupun pertumbuhannya itu akan berbeda dengan jahe yang sudah matang atau masuk usia untuk pembibitan. Maka dari itu perlu diperhatikan ciri-ciri jahe yang sudah layak untuk dijadikan bibit seperti apa. Itu juga harus diketahui ya. Semisal seperti ini, bisa kita lihat. Ini dari fisiknya ya, kelihatan sudah tua sekali ya ini ya. Hampir warna merahnya itu sudah tidak kelihatan. Juga bisa ditandai dengan sudah mulainya ada istilahnya cingis ya, atau bakal tunas yang ada di rimpang-rimpang jahe ini yang sudah mulai tumbuh, yang nantinya akan menjadi batang-batang jahe ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua perlu diperhatikan penyimpanan jahe ya, istilahnya sebelum atau pasca panen. Perlakuannya berbeda yang akan kita jual ke pasaran sebagai jahe konsumsi dan bibit yang akan dijadikan bibit untuk dikembangkan di musim berikutnya. Itu berbeda perlakuannya, lebih spesial ya. Dan juga biasanya ini merupakan hasil sortir dari panen bibit panen kita yang sudah di atas usia 12 bulan. Setelah dipanen biasanya akan dipilih ya bibit yang besar-besar, yang istilahnya masuk kategori untuk dijadikan bibit. Ini juga bisa dilakukan untuk meningkatkan hasil jual kita, karena biasanya jahe konsumsi dengan jahe bibit itu berbeda ya harganya, karena memang perlakuannya juga beda, juga menunggunya ya, usianya juga berbeda. Kalau jahe konsumsi biasanya bisa dipanen di usia 8 bulan atau 10 bulan.
itu sudah bisa dipanen dan sudah layak untuk dijadikan jahe konsumsi, baik itu dijadikan powder maupun dijadikan bahan untuk berbagai macam masakan dan berbagai macam minuman. Tetapi kalau untuk bibit ini memang spesial harus 12 bulan ke atas. Dan berdasarkan pengalaman pada tahun 2019 yang kemarin ya, itu banyak sekali para petani pemula yang kurang begitu paham mengenai spesifikasi jahe, bibit untuk jahe ya. Itu biasanya mereka mendapatkan bibit yang kualitasnya rendah, baik dari fisik, ciri fisik maupun dari usia jahe itu sendiri. Tapi karena tingginya animo masyarakat, tingginya permintaan jahe sebagai bibit, jadi pada saat itu banyak ya yang menjual bibit jahe dengan kondisi masih muda, juga dengan ciri fisik yang seadanya ya, tetap laku dengan harga yang sangat bagus pada saat itu. Tetapi untuk kedepannya mohon diperhatikan kembali ya dalam menyediakan bibit, apalagi yang bagus ya, itu kita memproduksi bibit jahe kita itu dari kebun kita sendiri. Itu yang paling bagus, sehingga kita tahu pasti usia jahe yang kita jadikan bibit, kita tahu pasti kualitasnya juga kita sudah bisa ya menentukan atau bisa mendapatkan bibit gratis ya kalau hasil kebun sendiri itu. Jadi itu akan bisa mengurangi ongkos dari produksi kita. Apalagi saat ini harga yang begitu sangat rendah, jadi sangat disayangkan bila kita jual bibit kita yang sudah tua dan kualitas bagus. Itu lebih baik kita menggunakannya untuk produksi bibit kita yang selanjutnya, karena kita yakin ya, istilahnya di Indonesia itu fenomena seperti biasa, turun naik secara frontal itu biasa ya, harga-harga komoditi hasil pertanian, misal cabai itu juga harganya turun naik fluktuatif sekali, dari harga yang tertinggi bisa jatuh langsung ke harga yang paling rendah. Bawang merah pun juga seperti itu, jadi hampir sama ya, untuk semua komoditi pertanian itu ada fluktuatif ya sekali harganya. Maka dari itu tetap bersemangat ya para petani jahe. Kita berharap untuk musim tanam tahun ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberikan istilahnya kekuatan, sehingga kita bisa memproduksi kembali jahe merah terbaik, dan nanti saat kita panen juga mendapatkan harga yang bagus ya, yang sesuai yang diharapkan. Dan kita harapkan juga campur tangan dari pemerintah, para pemangku kepentingan yang bisa mempunyai akses istilahnya untuk penyerapan dari hasil pertanian jahe merah ini, semoga bisa andil sumbangsih ya untuk memajukan para petani jahe merah di Indonesia. Karena saya yakin walaupun harganya turun, tetapi kualitas serta manfaat jahe ini tidak berkurang sedikit pun. Maka dari itu kita harapkan kedepannya lebih banyak ya, istilahnya pemerintah lebih perhatian lagi kepada para petani jahe, baik dalam perawatan maupun dalam pasca panen terutama ya. Semoga bisa memberikan penyuluh-penyuluh yang bagus, juga bisa memberikan peluang pasar ekspor ya terutama. Itu semoga itu bisa menjadi kenyataan, sehingga kesejahteraan para petani jahe itu bisa terjamin. Amin. Itu yang kita sampaikan. Tentu banyak salah kata, tentu mungkin sedikit ya manfaat yang bisa diambil, tetapi ini motivasi juga ya untuk kita dan teman-teman yang lain. Tetap semangat ya. Kita yakin kedepannya jahe merah ini bisa menjadi produk andalan Indonesia, baik untuk pasar lokal maupun pasar impor. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.